Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi saudaraku yang terkasih di dalam Dharma is my way. Masih dalam suasana Waisak pada kesempatan ini dengan penuh sukacita dan penuh ketulusan kami mengucapkan selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2564 Buddhis Era tahun 2020. Semoga dalam lindungan Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha, serta berkah Waisak 2564, semoga kita semua senantiasa sehat, selamat, sejahtera, sukses, tentram, damai, harmonis, dan berbahagia, serta terhindar dari paparan COVID-19. Nah, pada kesempatan pertemuan kali ini, kami mengajak kita untuk berbicara dengan topik memaknai Waisak dengan praktik hidup berkesadaran dan menumbuhkan kebijaksanaan, cinta kasih, welas asih, serta tekad bodhicitta. Nah, sebagaimana kita ketahui, setiap tahun orang umat Buddha merayakan perayaan Trisuci Waisak. Ada 3 peristiwa penting yang kita peringati pada setiap kita merayakan Hari Raya Waisak ini. Yang pertama adalah memperingati saat kelahiran seorang Maha Bodhisattva sebagai Pangeran Putra Mahkota dari Kerajaan Sakya yang kemudian diberi nama Siddhartha. Beliau terlahir di sebuah taman yang indah di India Utara yang sekarang masuk daerah Nepal, yaitu disebut sebagai Taman Lumbini. Ini kejadiannya pada tahun 623 sebelum Masehi. Beliau terlahir sebagai seorang Pangeran Putra Mahkota, ya, dengan satu keagungan, ya, di sebuah taman yang indah. Dan pada waktu kelahiran tersebut, beliau mengucapkan sebaik kata untuk memproklamirkan siapakah dirinya sebenarnya. Kata-kata itu kita kenal sebagai Agohang Asmi Lokasa, Jetohang Asmi Lokasa, Setohang Asmi Lokasa, Ayang Antina Jati, Nati Dani Punabawo. Apa arti kata tersebut? Nah, kata-kata tersebut kalau diterjemahkan kira-kira berarti, akulah pemimpin dalam dunia ini, akulah tertua dalam dunia ini, akulah teragung dalam dunia ini. Ini adalah kelahiranku yang terakhir. Tidak akan ada lagi kelahiran bagi diriku. Nah, kata-kata ini sebenarnya mengandung satu makna yang harus kita pahami dengan baik. Nah, dengan ucapan pangeran yang baru lahir ini sebagai seorang Maha Bodhisattva yang kemudian menjadi Buddha ini adalah sebagai beliau memproklamirkan dirinya bahwa seorang Buddha itu terlahir ke dunia ini bukan diutus oleh siapa-siapa, bukan diberi amanah oleh siapa-siapa, tetapi beliau menempuh perjalanan kehidupan yang demikian panjangnya. Kalau kita lihat dari sejarahnya, ya, beliau berawal dari seorang petapa Sumedha ketika zaman hidup Buddha di Pangkara. Nah, pada waktu itu Buddha di Pangkara sudah mengatakan bahwa pada satu saat petapa Sumedha ini akan menjadi seorang Buddha dengan nama Buddha Gautama. Nah, itulah peristiwa pertama yang kita peringati ketika kita merayakan Trisuci Waisak. Nah, kemudian yang kedua, beliau terlahir sebagai putra mahkota, calon raja dari Kerajaan Sakya, namun ternyata perjalanan hidupnya tidak demikian. Beliau ini memang sudah menyempurnakan paramita-paramitanya dalam jutaan kali, miliaran kali kelahiran. Ya, sampailah akhirnya beliau terlahir sebagai Pangeran Putra Mahkota Sakya
tetapi bukan untuk menjadi penerus takhta Sakya. Beliau akhirnya bagaimanapun dicegah oleh ayahandanya Raja Sudodana, tetapi tidak berhasil. Akhirnya beliau tetap meninggalkan istana, ya, menjadi seorang pertapa, ya, di mana motivasi yang terbesarnya adalah bagaimana beliau bisa mencari penyebab dari penderitaan umat manusia dan kemudian bagaimana keluar dari penderitaan tersebut, mencari obat bagaimana supaya manusia itu tidak lagi diliputi oleh duka atau penderitaan. Nah, akhirnya di dalam perjalanan ini, di dalam kisahnya dikatakan 6 tahun beliau menempuh berbagai cara di hutan Uruwela. Akhirnya pada saat bulan Purnamasidi, di bulan Waisak, pada tahun 588 sebelum Masehi, di bawah sebatang pohon Bodhi, di hutan Gaya atau Bodh Gaya, beliau mencapai penerangan sempurna, mencapai pencerahan sempurna, penerangan agung. Tadinya beliau seorang pangeran, kemudian menjadi pertapa, dan sekarang beliau telah menjadi seorang Sama Sambuddha. Sama Sambuddha adalah Buddha yang maha sempurna, yang menyempurnakan dirinya dengan menyempurnakan paramita-paramitanya, sehingga mencapai pencerahan sempurna, pencerahan agung. Beliau melihat fenomena-fenomena yang terjadi di alam semesta ini. Beliau tahu sebab dari penderitaan dan tahu cara untuk mengakhiri penderitaan. Itulah seorang Sama Sambuddha. Jadi itu kejadian terjadi di sebuah sebatang pohon Bodhi, di bawah sebatang pohon Bodhi di Buddha Gaya. Nah, sejak itu Pangeran Siddhartha menjadi seorang Sama Sambuddha yang kita kenal dengan sebutan Buddha Gautama atau Buddha Sakyamuni. Itu adalah peristiwa kedua yang kita peringati, kita kenang, kita maknai setiap kita merayakan Trisuci Waisak. Nah, kemudian peristiwa yang ketiga, setelah beliau mencapai pencerahan sempurna, ya, beliau tidak berhenti sampai di situ. Ya, beliau membabarkan ajarannya. Ya, membabarkan ajarannya dengan tujuan, maksud dan tujuan demi belas kasih kepada manusia, demi cinta kasih, demi kasih sayang. Bagaimana supaya semua umat manusia dan semua makhluk ini terbebas dari penderitaan. Nah, inilah tujuannya. Jadi beliau berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu kerajaan ke kerajaan yang lain. Ya, beliau membabarkan ajarannya. Beliau terkenal sebagai seorang yang menentang kasta yang pada waktu itu masih berlaku di India. Ya, beliau tidak setuju dengan sistem kasta, yaitu derajat manusia ditentukan oleh kelahirannya. Nah, ini yang dilakukan oleh Buddha. Kemudian beliau juga mengakui persamaan hak wanita yang pada waktu itu sama sekali tidak ada di India. Dengan membentuk Sangga Bhikkhuni, beliau mengangkat harkat dan martabat kaum wanita. Beliau juga terkenal selama dalam mengajarkan dharmanya sebagai penata sosial. Ya, di dalam ajarannya, di dalam sutta-suttanya, terutama Sigala Sutta, beliau menjelaskan bagaimana kewajiban seorang tua terhadap anaknya, anak terhadap orang tua, kewajiban majikan terhadap pegawainya, bawahannya, kewajiban seorang pegawai bawahan terhadap majikannya, dan lain sebagainya. Jadi beliau juga dalam ajarannya menata sosial pada waktu itu. Dan kemudian juga cinta kasihnya yang tanpa batas, welas asihnya, kasih sayangnya. Ya, beliau juga menghibur orang-orang yang berduka, orang yang kematian anaknya, kehilangan keluarganya, beliau hibur. Nah, ini dilakukan oleh Buddha. Cinta kasih yang tanpa batas. Kemudian terkenal juga sebagai seorang guru yang rendah hati. Ada biku yang sakit, kemudian beliau mau mengobatinya. Nah, merawat orang yang sakit sehingga akhirnya tercetuslah suatu ajaran dari Buddha, barang siapa yang merawat orang sakit berarti merawat diriku. Ya, kemudian beliau juga terkenal
mengajarkan toleransi. Toleransi yang sekarang menjadi sesuatu yang cukup mahal harganya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata Buddha sudah mengajarkan toleransi ini. Tidak heran mengapa kemudian selama perkembangan agama Buddha yang sudah lebih dari 2.600 tahun, ya, tidak pernah ada terjadi perselisihan, percekcokan, apalagi peperangan, tindak kekerasan, pembunuhan mengatasnamakan agama Buddha. Karena sejak semula pada zaman Buddha hidup, ya, selama beliau mengajarkan dharmanya selama 45 tahun, mulai dari berusia 35 tahun sampai umur 80 tahun. Beliau sama sekali tidak pernah melakukan tindak kekerasan, selalu menganjurkan toleransi sehingga hidup dapat rukun dan harmonis. Beliau juga terkenal sebagai guru terbesar yang bisa mengajarkan dharma bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada para dewa. Nah, inilah yang dilakukan oleh Buddha selama 45 tahun setelah beliau mencapai pencerahan sempurna. Akhirnya ketika beliau berusia 80 tahun setelah 45 tahun mengajarkan dharma ajarannya, ya, kepada penduduk di India pada waktu itu. Nah, pada saat umur 80 tahun akhirnya Buddha memutuskan untuk mengakhiri karyanya, mengakhiri kehidupannya di dunia ini, yang kita kenal sebagai peristiwa Mahaparinibbana atau wafatnya Buddha. Nah, peristiwa ini terjadi juga pada saat bulan Waisak Purnama Siddhi, bulan Waisak yang bulannya paling sempurna, bulat sempurna. Itu terjadi pada tahun 543 sebelum Masehi. Nah, ini 3 peristiwa yang kita peringati setiap Waisak. Saat ini Buddha telah tiada dan sudah lebih dari 2.600 tahun, ya, dharma ini berkembang. Kalau kita lihat tahun Buddhis 2564 itu diambil dari saat Buddha parinibbana. Makanya kami berani mengatakan bahwa ajaran Buddha itu sudah berusia lebih dari 2.600 tahun. Karena apa? Karena berawal dari pada waktu Buddha mencapai pencerahan sempurna, yaitu 45 tahun sebelum beliau wafat. Jadi usia dari ajaran Buddha di dunia ini sudah lebih dari 2.600 tahun. Nah, sekarang Waisak setiap tahun kita rayakan. Hari ini tema kita adalah memaknai Waisak. Tetapi memaknai Waisak tidak cukup dengan hanya merenungkan, memperingati, memaknai 3 peristiwa ini. Waisak disebut Hari Buddha. Karena apa? Dengan merayakan Waisak berarti kita merenungkan, kita meneladani, kita mencontoh, kita mengambil hikmah dan makna dari kehidupan Buddha itu sendiri. Ya, tidak salah. Karena di dalam ajaran, di dalam agama Buddha, Buddha itu adalah sosok yang sempurna. Seperti yang sering kita baca kalau kita membaca Buddha Nusati, perenungan terhadap Buddha. Yang kira-kira kata-katanya begini: demikianlah sesungguhnya Bhagawa yang maha suci, yang tercerahkan sempurna, sempurna dalam pengetahuan, dan sempurna dalam perilaku, dalam tindak tanduk. Jadi Buddha itu tidak tercelah dalam sepanjang hidup beliau sampai umur 80 tahun, mulai dari berawal pangeran sampai beliau menjadi Buddha dan parinibbana. Tidak ada satu perbuatan beliau pun yang tercela, tidak ada satu pun perilaku beliau yang cacat. Sempurna menempuh jalan. Jadi apa yang diajarkan oleh Buddha yang kita kenal dengan Dharma ini, sebelum kita diajarkan, Buddha sudah menempuh dengan sempurna. Sempurna menempuh jalan sehingga beliau bisa mencapai pencerahan, ya, mencapai penerangan sempurna, dan kemudian sampai beliau parinibbana. Sempurna menempuh jalan. Pengenal segenap alam. Alam semesta ini beliau kenal. Itulah hasil dari pencapaian beliau di dalam pencerahannya. Pengenal segenap alam semesta. Pembimbing makhluk yang tiada taranya. Memang kita menyebut Buddha sebagai guru karena beliau itu pembimbing. Pembimbing makhluk yang tiada taranya. Bukan cuma manusia, para dewa, para Brahma pun dibimbing oleh Buddha, dan Buddha menjadi guru agung
para dewa, para Brahma dan manusia. Guru para dewa dan manusia yang sadar. Nah, ini kata kuncinya, yang sadar. Ya. Kemudian guru junjungan yang dimuliakan. Di dalam kita membacakan Buddha Nusati, ini selalu kita renungkan. Tetapi kadang-kadang kurang kita hayati. Nah, sekarang kalau kita melihat, mencontoh, mensuri tauladan dari kehidupan Buddha sendiri, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jadi pada saat dikatakan pada saat beliau mencapai Mahaparinibbana, ya, di sebuah taman di kota Kusinara, sekarang namanya Kusinagar, ya, di sebuah taman di mana di antara dua pohon sala yang kembar beliau berbaring, ya, memberikan pesannya, memberikan nasihatnya, memberikan petunjuknya yang terakhir. Dan terakhir sebelum beliau wafat, sebelum beliau mencapai Mahaparinibbana, ada kata-kata yang beliau ucapkan yang merupakan kata kunci dari seluruh ajaran Buddha. Bagaimana kita ketahui, pesan terakhir sebelum seseorang itu meninggal, tentu saja itu pesan yang sangat berharga. Apa dikatakan oleh Buddha? Pada waktu itu berkumpul para biku, para bangsawan, para raja-raja. Kata terakhir yang keluar dari mulut Buddha adalah Handa dami bikawe amantayani wo waya dhamma sangkara apa madena sampadeta. Artinya kalau kita terjemahkan, yang pertama Buddha mengingatkan, segala sesuatu yang terkondisi tidaklah kekal adanya. Ini peringatan bagi kita. Kita diingatkan, segala sesuatu yang terkondisi tidaklah kekal adanya. Nah, kemudian yang kedua ini nasihat. Kalau tadi mengingatkan, yang kedua nasihat. Berjuanglah dengan penuh kesadaran. Jadi Buddha mengingatkan, segala sesuatu yang terkondisi tidak kekal, selalu berubah, selalu berubah. Dan karena itu, maka dari itu, berjuanglah dengan penuh kesadaran. Jadi kata kuncinya adalah kesadaran. Ketika kita memaknai Waisak, ketika kita memaknai kehidupan Buddha, yang pertama tidak boleh kita lupakan, yang pertama adalah anjuran Buddha, nasihat Buddha, petunjuk Buddha. Pertama, untuk senantiasa berkesadaran, yang sekarang kita sebut sebagai praktek hidup kesadaran, praktek hidup sadar penuh, hadir secara utuh, atau dalam bahasa Inggris disebut mindfulness. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ambil dari makna dari kehidupan Buddha, pertama Buddha mengajarkan cinta kasih. Awal beliau lahir ke dunia ini demi cinta kasih. Kemudian ketika beliau meninggalkan istana, juga demi cinta kasih kepada semua makhluk. Ketika beliau sudah menjadi Buddha, alasan beliau mengajarkan Dharma kepada umat manusia, kepada semua makhluk, juga adalah cinta kasih. Ya. Kemudian beliau mengutus para biku untuk menyebarkan Dharma, menyebarkan ajarannya. Dasarnya juga cinta kasih. Bukan supaya orang menjadi pengikut agama Buddha, bukan menarik orang, mempengaruhi orang, mungkin memaksa orang untuk menjadi pengikut Buddha, tidak. Buddha mengatakan, ajarkanlah Dharma demi kebaikan, demi kesejahteraan, demi kebahagiaan orang banyak. Inilah pesan Buddha. Jadi cinta kasih juga. Jadi yang selain kesadaran, Buddha mengajarkan kita juga cinta kasih. Cinta kasih yang universal, cinta kasih tanpa batas. Cinta kasih, welasasi, kasih sayang. Kalau cinta kasih sifatnya umum kepada semua makhluk. Yang senang, yang sedang bergembira, yang sedang susah, semua jadi objeknya. Nah, belas kasih, welas kasih ini khusus pada orang-orang yang kondisinya kurang baik. Orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang menderita, orang-orang yang berkekurangan, dan lain sebagainya. Jadi cinta kasih, welas asih, dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini adalah kemampuan untuk melihat segala sesuatu seperti apa adanya. Ini juga merupakan ciri khas dari ajaran Buddha. Ya.
kita kenal ada kebijaksanaan duniawi, tetapi ada juga kebijaksanaan yang bersifat lokutara. Ya, kebijaksanaan mengatasi duniawi. Ini diajarkan oleh Buddha. Bagaimana kita bisa melihat segala sesuatu, segala kejadian, segala fenomena seperti apa adanya, bukan seperti ada apanya. Nah, ini yang perlu kita pahami dengan baik. Dan dikatakan antara kebijaksanaan dan cinta kasih ini seperti seekor burung dengan dua sayapnya. Ketika satu sayap, burung tidak bisa terbang. Nah, sayap yang satu adalah kebijaksanaan, sayap yang lain adalah cinta kasih. Harus berjalan seiring. Ketika cinta kasih, ya tanpa kebijaksanaan, dia mungkin akan jadi perbuatan yang keliru, perbuatan yang bodoh. Ya, dan sebaliknya, bila ada kebijaksanaan, tidak ada cinta kasih, dia akan jadi kaku, akan jadi keras. Ya, nah, jadi harus dua. Ya, jadi cinta kasih, welas asih, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Nah, kemudian beliau juga menunjukkan kesabarannya. Ya, sehingga nasihat beliau yang terkenal sampai saat ini masih kita butuhkan, masih kita akui kebenarannya, yaitu Kanti Paramang Tapo Titika. Ya, artinya apa? Kesadaran adalah cara melatih diri yang terbaik. Atau bisa diterjemahkan juga, kesabaran adalah cara menempuh kehidupan yang terbaik. Banyak hal-hal yang bisa kita selesaikan dengan kesabaran. Nah, sekarang setelah kita melihat, ya, mensuri tauladani, mencontoh dari kehidupan Buddha, memaknai kehidupan Buddha itu sendiri, sekurang-kurangnya tadi ada 4 poin. Ya, kesadaran, ya, melatih hidup berkesadaran, sadar penuh, kemudian cinta kasih, welas asih, kasih sayang, dan kebijaksanaan, kemudian terakhir kesabaran. Nah, dari hal yang kita contoh, kita teladani dari Buddha, kita maknai dari kehidupan Buddha. Nah, dengan inilah kita menghadapi, ya, dengan inilah kita menghadapi badai COVID-19 yang sedang mewabah pada saat ini. Nah, dari apa yang sifat-sifat Buddha ini, bagaimana kita mengaplikasikannya ketika kita harus menghadapi bencana ini, pandemi ini. Ya. Yang pertama adalah, kita harus betul-betul memahami. Jadi kita menghadapi COVID-19 ini, coronavirus disease 19 ini, pertama kita harus memahami apa itu virus. Kalau kita salah memahami, salah paham, gagal paham, maka semuanya akan keliru. Nanti pandangan kita, persepsi kita juga akan keliru. Ya, seperti awal-awal kita dengar ada orang yang mengatakan begini, COVID, ya, virus corona 19 ini adalah sebagai hukuman Tuhan, kutukan Tuhan. Ini sengaja, penyakit ini sengaja dikirim Tuhan untuk orang-orang yang katakanlah tidak percaya Tuhan, orang yang tidak menghormati Tuhan, ya, dikatakan begitu. Ya, jadi ini dari awalnya pemahamannya sudah keliru dan ternyata memang betul. Jadi akhirnya ada yang ngomong begitu, ya misalnya begini, itu virus corona dikirim untuk orang-orang yang murtad, orang-orang yang pendosa, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Ternyata yang ngomong malah kena. Orang yang ngomong ini malah kena. Nah, kalau itu terjadi, memang tidak dipublikasikan. Apa dalam, karena kita sudah salah persepsi, salah memahami, ketika itu terjadi, mungkin saja, walaupun tidak dipublikasi, mungkin saja orang yang ngomong itu bilang begini, oh Tuhan, Engkau salah sasaran. Ya, bukan untuk saya penyakit ini, tapi untuk orang lain. Kok kamu keliru Tuhan? Nah, akhirnya kan seolah-olah Tuhan dilecehkan. Padahal tidak demikian halnya. Makanya di dalam agama Buddha kita harus berhati-hati. Ya, virus corona, virus itu sendiri, itu adalah sudah sejak dulu ada. Ya, sudah sering di dunia ini dilanda oleh pandemi, ya, wabah, virus ini banyak, macam-macam jenis virus. Ya, nah, mengapa sekarang
virus corona ini menjadi begitu bomber sekali? Karena pertama, penyebarannya yang sangat cepat dan sangat meluas. Kalau dihitung korbannya, katanya, saya bukan ahli pandemi ya, katanya dulu pernah ada juga virus wabah pandemi yang lebih ganas daripada virus corona ini. Nah, tapi itu urusan ahli pendidikan, ahli kesehatan. Nah, kemudian dari Buddha sendiri, kita harus memahami virus itu dari dulu ada. Ya, apa sebab timbulnya? Buddha mengatakan apapun yang terjadi di dunia ini atau di alam semesta ini ada 5 hukum yang mengaturnya, yang kita sebut sebagai pancanyama. Ini sudah pernah saya uraikan pada awal pandemi COVID-19 ini, yaitu pertama hukumnya disebut utunyama, hukum tertib kosmis, yang mengatur iklim, peredaran angin, peredaran musim, dan lain sebagainya. Hukum tertib kosmis, hukum atau disebut hukum anorganik. Kemudian yang kedua disebut bijanyama. Ini ada justru hukum organik yang mengaturkan pertumbuhan, cara berkembang biak, ya, berbicara mengenai genetik, mutasi genetik dan lain sebagainya. Ini ada hukumnya. Jadi 2 hukum ini, virus itu dari dulu sudah ada karena ada 2 hukum ini. Nah, kemudian ditambah lagi yang ketiga, hukum karma. Memang ada pengaruhnya, ada. Ya, mengapa virus ini bisa mewabah demikian luas? Karena ada pengaruh dari karma global dari manusia itu sendiri. Ya, kita lihat memang sebenarnya apa yang dikatakan oleh Buddha betul. Sekarang orang banyak mengabaikan kebaikan, mengumbar nafsu, ya, keserakahan, kebencian. Lihat keserakahan, ya, tidak pandang bulu, korupsi dan segala macam, ya. Kemudian kebencian, semakin banyak ujaran kebencian, ya, kata-kata yang memancing supaya kerusuhan dan lain sebagainya. Ini berkembang biak, ya, berkembang di kehidupan masyarakat kita saat ini. Ya, kemudian yang terakhir, kebodohan, ketidaktahuan. Ya, berita-berita yang tidak benar, tidak tentu-tentu, semua dilahap. Nah, tentu saja ya pengaruh dari karma kolektif ini, karma kolektif, karma yang dilakukan oleh banyak umat manusia ini memicu timbulnya wabah pandemi coronavirus disease 19 ini, COVID-19 ini. Sebenarnya virus itu dari dulu sudah ada. Dan apa yang dikatakan oleh Buddha ini tidak jauh beda dengan ilmu pengetahuan. Para ahli juga sudah menyelidiki, sebenarnya virus ini sudah berapa kali bermutasi. Sejak puluhan tahun yang lalu sudah ada. Tapi dia bermutasi sehingga semakin lama semakin cepat penyebarannya. Nah, inilah sebenarnya ada hukum yang mengaturnya, ada, yaitu hukum bijanyama. Ada pengaruh iklim, ada pengaruh kelembapan, ya, dan lain sebagainya, itu diatur oleh utunyama. Pemicunya memang hukum karma. Karma kolektif yang dilakukan oleh umat manusia yang sudah tidak mengenal kebenaran lagi, ya, sudah berbuat semena-mena, ya, mengembangkan hawa nafsu, keserakahan, kebencian, ketidaktahuan, kebodohan batin, kebodohan spiritual. Ini yang menjadi penyebabnya, karma kolektifnya. Nah, demikian juga pernyataan-pernyataan oleh kelompok-kelompok umat Buddha. Ya, tidak akan terjadi pada diriku yang bukan karmaku,